Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bergabung kembali untuk belajar hari ini, yaitu matematika. Di pertemuan kedua, masih di bab yang sama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Untuk hari ini, yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran kita, yaitu menentukan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Dan yang kedua yaitu menyederhanakan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat ya. Oke, kita langsung mulai saja dari yang perkalian. Nah, di sini yang pertama yaitu mengalihkan dua perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Masih ingat bilangan pokok itu apa? Nah, di sini Bu Guru kasih tulisan ya. Jadi kalau misalnya A pangkat N, berarti A-nya di sini adalah bilangan pokok atau basis dan N-nya adalah eksponen atau pangkatnya ya. Nah, kita langsung saja kita mulai contohnya. Misalnya di sini contohnya di sini yang pertama yaitu 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 3, maka 3 pangkat 4 artinya 3-nya dikali sebanyak 4 kali. Dan 3 pangkat 3 dikalikan 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, di sini basisnya sama nggak? Sama-sama basisnya yaitu 3. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, dikalikan lagi dengan 3 pangkat 3, berarti 3-nya sebanyak 3 kali. Nah, kita lihat di sini, 3-nya tuh dikalikan sebanyak berapa kali jadinya totalnya? Dikalikan sebanyak 7 kali, berarti kita bisa tulis yaitu 3 pangkat 7 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini lagi contoh kedua, A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 3. Berarti A pangkat 2-nya kita kalikan A-nya sebanyak 2 kali ya. Nih. Kemudian dikalikan lagi dengan A pangkat 3, berarti A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, berarti A-nya di sini sudah berapa banyaknya? Sudah ada 5. Maka bisa kita tulis A pangkat 5 ya. Oke, nah dari contoh soal 2 ini bisa kita simpulkan kalau A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan karena basisnya sama, berarti pangkatnya jadi kita tambahkan, maka M pangkat N. Oke, contoh lain. Misalnya di sini 3 Q pangkat 4 dikalikan dengan Q pangkat 2. Nah, di sini basisnya sama-sama apa? Sama-sama I. Berarti cara penyelesaiannya yaitu 3 kali 1 dikalikan lagi dengan Q pangkat 4 kali Q pangkat 2. Nah, satunya dapat dari mana? Satunya dapat dari koefisiennya Q pangkat 2. Jadi kalau bentuk model soal seperti ini nanti bisa dituliskan. Jadi koefisiennya dulu ditaruh di depan, dikalikan, nah baru variabelnya. Jadi 3 kali 1 itu 3, dan Q pangkat 4 dikali Q pangkat 2, karena basisnya sudah sama atau bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Jadi total hasilnya adalah 3 Q pangkat 4 ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut yang kedua yaitu memangkatkan suatu perkalian. Bagaimana bentuknya? Jadi bentuknya seperti ini contohnya. Misalnya A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. A-nya dipangkatkan A pangkat 2 lagi dipangkatkan 3. Berarti di sini yang mengalami pengulangan adalah A pangkat 2. Jadi A pangkat 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya. Jadi seperti ini. A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Nah, sama caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu jadi A pangkat 2, A-nya itu basisnya sama kan, berarti A dipangkatkan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat 6. Atau karena di sini kan A pangkat 2-nya diulang sebanyak 3 kali, maka bisa kita tulis A pangkat 2 dikali
3 ya. Hasilnya juga sama, berarti karena 2 kali 3 itu 6, berarti hasilnya sama juga 3, A pangkat 6 ya. Oke, lanjut lagi contohnya sama, mirip. T pangkat 5 dikali 2, berarti T pangkat 5-nya ini kita ulangi sebanyak 2 kali atau dikali sebanyak 2 kali ya. Jadi di sini seperti ini tulisnya, T pangkat 5 dikalikan dengan T pangkat 5, berarti sama dengan T pangkat 5 tambah 5, atau kalau dijumlahkan jadinya T pangkat 10, atau lebih sederhana lagi atau dijabarkannya itu T pangkat 5 kali 2. Maka dari 2 contoh tadi bisa kita simpulkan kalau yang bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. Jadi bentuk umumnya A pangkat M dipangkatkan N, maka A dipangkatkan M dikali N ya. Contoh lain, misalnya 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 3 pangkat 3-nya ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Ini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi bisa kita sederhanakan karena 3 pangkat 3-nya diulangi sebanyak 2 kali atau dikali sebanyak 2 kali, maka ditulis 3 pangkat 3 kali 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 6 ya. Oke, lanjut. Yang perpangkatan yang terakhir yaitu memangkatkan perkalian bilangan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. AB pangkat, ini bukan 3 ya, salah. Jadi ini pangkatnya itu bukan 3 ya, bukan 3 tapi 4. Oke. Di sini pangkatnya bukan 3 tapi 4 ya, nanti diperbaiki. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi AB pangkat 4 itu artinya AB-nya dikali sebanyak 4 kali ya, masih sama seperti yang tadi. Jadi AB kali AB kali AB. Nah, di sini A-nya itu ada berapa diulangi? Ada 4. Begitu juga yang B-nya ada 4 ya. Jadi kita ini hitungnya satu-satu per variabel, jangan digabung ya. Nah, jadi A-nya ada 4, B-nya ada 4. Maka kita tulis seperti ini. A pangkat 4 dikali B pangkat 4. Atau lebih sederhananya lagi, A pangkat 4, B pangkat 4. Ya. Nah, kemudian contoh soal yang lain lagi. KL pangkat 5 dipangkatkan 2. Berarti apa yang akan diulangi? Ya, ingat ya. Yang di dalam kurung ini yang kita ulangi. KL pangkat 5-nya diulangi atau dikali sebanyak 2 kali ya. Jadi KL pangkat 5 dikalikan dengan KL pangkat 5. Nah, kita lihat lagi di sini. Huruf K-nya atau variabel K-nya itu kan diulangi atau dikali sebanyak 2 kali. Berarti nanti jadinya K pangkat 2. Sedangkan L pangkat 5 dikali L pangkat 5 berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadinya L pangkat 10. Jadi kita bisa tulis K pangkat 2 dikali L pangkat 10 atau K pangkat 2 L pangkat 10 ya. Nah, dari 2 contoh soal ini bisa kita simpulkan berarti kalau A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan lagi dengan P, maka pangkatnya itu kita kalikan. Jadi A pangkat M kali P dikali B pangkat N kali P ya. Contoh soalnya, contohnya seperti ini. 3Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 3Y yang dalam kurung ini ya, 3Y pangkat 3-nya ini, yang dalam kurungnya ini ya. Dalam kurungnya itu kita ulangi atau kita kali sebanyak 2 kali. Jadi 3Y pangkat 3 dikali 3Y pangkat 3. Maka kan 3-nya di sini ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 6. Dari mana 6 kan tinggal kita jumlahkan yang Y pangkat 3 dan Y pangkat 3 yang ini. Maka jadi Y pangkat 6 ya. Oke, next. Sekarang kita lanjut
ke pembagian. Jadi kalau pembagian di sini sama mirip seperti perkalian, cuman ada yang bedakan. Nah, apa yang bedakan? Nah, kita lihat di sini. Contohnya misalnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3. Nah, berarti sama caranya pengulangannya. 3 pangkat 4 artinya 3 dikalikannya sebanyak 4 kali, kemudian dibagi atau per 3 pangkat 3. Berarti 3-nya diulangi sebanyak 3 kali. Lalu sekarang kita tinggal coret karena sudah sama variabel angkanya ya. Jadi coret yang bisa habis dibagi. Jadi ini coret sama yang ini, kemudian ini juga kita coret, ini kita coret. Lalu sisanya apa? Sisanya adalah tinggal sisa 3 atau 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 bisa saya tulis 3. Kemudian A pangkat 5 kali A pangkat 3, sama juga caranya. A-nya kita kalikan itu sebanyak 5 kali, kemudian per A pangkat 3-nya berarti A-nya kita ulangi sebanyak 3 kali. Dicoret-coret-coret sisa A pangkat 2 ya. Nah, jadi kalau untuk pembagian ya, untuk bilangan pokok atau basisnya yang sama, maka pangkatnya dikurang. Nah, bisa kita lihat di sini kan. Ini kalau 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 3, berarti kan bisa kita lihat ini 4 dikurangi 3 langsung hasilnya 1, berarti 3 pangkat 1. Sama juga yang ini 5 A pangkat 5 bagi, ini bukan kali ya, bagi maksudnya, sorry salah. Oke ya, jadi hasilnya A pangkat 2. Contoh yang lain di sini 3 Q pangkat 4 bagi Q pangkat 2. Nah, caranya sama, dijabarkan semua satu-satu. 3 kali Q kali Q kali Q kali Q dibagi Q kali Q ya. Jadi tinggal dicoret 2 Q-nya ini. Ini dicoret, ini juga dicoret nanti. Jadinya sisa 3 Q pangkat 2 ya. Oke, next. Sekarang memangkatkan pembagian bilangan, sama kayak tadi juga contohnya. Misalnya 6 bagi 2 pangkat 3, berarti 6-nya dikalikan sebanyak 3 kali dan 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Tinggal coret-coret ya, di sini bagi. Nih, 6 bagi 2 sisa 3 di sini. 3 ya. Aduh, sorry. Kemudian 6 sama ini juga lagi sisa 3. Ini juga sisa 3. Berarti 3-nya ada berapa sisanya? Ada 3 ya kan? Jadi 3 pangkat 3. Atau bisa kita tulis dengan bentuk umumnya. Misalnya A pangkat M dibagi B pangkat N. Dipangkatkan lagi dengan P. Maka A dipangkatkan M kali P per B pangkat N kali P ya. Oke. Nah, atau bisa kita tulis nanti yang tadi itu 3 pangkat 3-nya yaitu 27 ya. Nah, oke, untuk hari ini sekian pembelajarannya. Nah, nanti kalau masih ada yang belum dimengerti bisa tanyakan ke Bu Guru langsung ya lewat WA atau di classroom. Nah, untuk latihannya nanti bisa lihat di classroomnya ya. Oke. Semoga lancar belajarnya.